Somso itu dicabut. Nah, kalau balkanisasi itu, pemecah belahannya itu nanti berdiri kayak negara Jawa, negara Bali, negara Madura. Jadi kayak gitu itu. Dan politik belah bambu itu melalui jalur politik sampai sekarang. Dan sekarang ini media sosial digunakan sangat efektif untuk itu. Jadi kita ini yang pertama saya ingatkan lagi masalah ini. Kadang-kadang kalau melihat di medsos semuanya ini panas kayaknya. Jadi kita berusaha meredam sebenarnya. Jadi asing jelas akan terus asing, kita tahu sendiri siapa asing. Lah yang berat ini asong dalam tanda petik ini. Asong itu siapa sih? Asong ini yaitu bangsa Indonesia sendiri yang berkhianat kepada bangsanya. Ini yang paling berat. Jadi Banser khususnya didirikan itu sebenarnya yang pertama-tama itu mengikis musuh agama dan ulama. Jadi jangan sampai dipolitisasi. Yang pertama dan utama itu membela agama dan ulama, wabil khusus kiai. Di sini kiai pesantren dan ulama. Ulama yang apa? Ulama yang bukan ulama bukan ulama yang baik. Ulama yang mengawal nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keislaman. Ulama yang tidak melacurkan diri. Tidak melacurkan diri apa? Masih punya idealisme. Contoh seperti Gus Dur itu. Yang bisa kita contoh Gus Dur aja. Selain Gus Dur susah kita sudah. Jadi tidak melacurkan idealisme, prinsip-prinsip perjuangan tetap dipertahankan. Jangan sampai istilahnya itu melacurkan diri. Karena materi, karena kedudukan jabatan, dan sebagainya. Jadi idealisme itu harus dijaga. Ini memang susah. Pertarungan antara idealisme dengan pragmatisme. Pragmatisme itu berpolitik hanya untuk kekuasaan. Dan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Nah, di sini yang dia. Jadi ulama yang harus dijaga itu ya kayak semacam orang yang masih memperjuangkan nilai-nilai keislaman, yang mengawal nilai-nilai keluhuran Islam di atas dan kebangsaan ini. Nah, Ansor, selain itu yang kedua, Banser didirikan yaitu untuk berkaitan dengan pertahanan kita yang disebut pertahanan semesta. Jadi pertahanan semesta itu apa sih? Kalau negara kita diserang perang, yang maju itu bukan hanya TNI sama Polri. Undang-Undang Dasar 45 kita itu menganut sistem pertahanan semesta. Apa maksudnya? Kalau terjadi perang, itu bukan hanya TNI Polri yang maju, tapi rakyat ikut maju, ikut berperang, diwajibkan untuk berperang nanti. Karena alasan itulah lalu Banser itu didirikan. Salah satunya karena alasan itu, untuk pertahanan semesta. Jadi itu yang harus tahu fungsi dan tugas misi utama itu. Yang pertama itu menjaga agama. Agama ini jangan sampai diperjualbelikan dengan dunia. Gitu loh, maksud saya itu gitu. Idealisme dalam artian nilai-nilai keislaman itu dijaga betul. Dan ulama ini sekarang juga sudah habis orang-orang yang istilahnya masih konsen, masih tetap fokus untuk memegang nilai-nilai yang teguh terhadap nilai-nilai perjuangan kebangsaan. Dalam berpolitik, Ansor Banser itu secara pribadi, secara privasi itu bebas. Tapi secara organisatoris ya harus tetap satu komando. Politik pun itu politik kebangsaan dan kenegaraan. Jadi politiknya itu bukan politik mencari kekuasaan, dukung sana dukung sini. Tapi politik yang disebut di dalaman itu hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Nah, Ansor juga begitu.
salah satu prinsip utama didirikan itu bela bangsa, agama, dan negeri. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, berkhianat terhadap bangsa, berkhianat terhadap agama, dan berkhianat terhadap negeri ini. Maka itu ketika ada asing ini sudah menyerang ini. Pada saat ini asing sudah habis-habisan masuk. Asong juga begitu, dalam tanda petik. Nah ini paling enggak kita di sini dalam refleksi ini saya memberikan masukan paling enggak untuk tafakur kita, merenung kita. Beberapa hal yang saya ingatkan itu, satu sisi kita diajam adu domba. Memang di dalam NO sendiri itu saya juga melakukan kritikan kepada Les Bumi PBNO bahwa ngapunten dalam bahasa saya itu Islam Nusantara di sini itu dihadirkan seolah-olah dalam ruang publik kosong. Nah ini istilahnya menjadi tukang pukul budaya, dan yang diantem Islam kanan, Wahabi, FPI, HTI, dan sebagainya. Nah ini kalau sudah tahu skenario ini, maksud saya ada asing dan asong ini harus hati-hati. Dan sekarang ini mereka melakukan semau-maunya, yang penting tawur, yang penting terjadi perang saudara. Dan kita susah ini, sudah mengendalikannya sudah susah. Afrikanisasi, balkanisasi politik belah bambu ini sudah susah. Ini kita terancam nanti perang saudara itu bisa terjadi. Itu saja yang saya inginkan, paling enggak ya kalau sudah tidak bisa diredam bagaimana lagi. Kita paling enggak ya menjaga diri, paling enggak sudah mencoba untuk memberikan masukan-masukan. Ya semoga semuanya bisa kita pelihara dan kita rawat bangsa Indonesia ini. Sampean bola-bali mengobarkan NKRI, tapi di satu sisi negara kita dijual sudah habis. Jadi negara ini sebenarnya sudah tidak ada. Istilahnya deep state itu negara dalam negara, pemerintah di dalam pemerintah. Jokowi itu sudah tidak berkuasa. Yang berkuasa itu oligarki sama plutokrasi, dan di atasnya itu semuanya itu Freemasonry. Jadi oligarki itu sekelompok orang saja. Jadi sekelompok orang saja ini berkuasa terhadap negara ini. Di balik rezim Jokowi ini ada oligarki dan plutokrasi. Plutokrasi itu orang kaya, konglomerat yang berkuasa. Media sudah dikuasai. Jadi kalau lihat TV itu sudah susah, itu sudah bukan aslinya, sudah diedit, sudah gini dan sebagainya. Susah kita melihat kebenaran yang sebenarnya itu, apalagi medsos sudah kayak gitu. Media, ekonomi, keuangan, dan sekarang politik dikuasai. Dan berat, semua itu digerakkan oleh yang disebut Freemasonry. Nah, paling enggak kita tahulah siapa musuh kita. Paling enggak kita tahu apa ancaman terhadap negeri ini. Dan kita berharap, semoga kita doakan para pemimpin kita, para ulama kita, para masyayikh kita, para gus-gus dan pejuang-pejuang dan semuanya ini diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah, agar diberikan hidayah bahwa sudah saatnya kita ini di dalam kaitannya dengan pada hari ini kita refleksi, ya kita tafakur merenung, segera kita ini memperbaiki diri, memperbaiki niat, yaitu menjaga nilai-nilai keislaman. Karena kita istilahnya Pancasila itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam prakteknya ya sekularisme dan liberalisme. Jadi kira-kira itu ya, jadi kaitannya dengan asing dan asong tadi. Terakhir mengenai Banser dan Ansor, ini sebenarnya sudah saatnya diklat-diklat itu diperbaiki.
program-program diklat itu. Apa? Sekarang ini sampai ya sudah bagus dilatih kebal bacok, tenaga dalam. Sekarang di dunia ini mereka sudah menciptakan senjata biologi, kimia, dan kayak gitu itu. Jadi itu bukan hanya milik tentara sama polisi. Rakyat juga berhak, bagi dalam hal ini Ansor Banser juga berhak memiliki keterampilan itu. Nah sekarang ini kan sudah diserang, ini sebenarnya perang lah ini. Terorisme biologi sebenarnya yang terjadi COVID-19 itu. Kita bingung semuanya, bagaimana menghadapi kayak gini, gagap. Jangankan Ansor Banser, pemerintah saja gagap. Nah, Ansor Banser misalkan sampai kebal bacok, tapi kalau istilahnya gas beracun, bagaimana protapnya menjaga menghadapi gas beracun itu, tidak berwarna, tidak berbau, tahu-tahu letak itu mati gitu. Sampai harus berpikir itu. Bagaimana ya kerja sama TNI Polri anti teror. Bagaimana cara menangani gas beracun, bagaimana terjadi senjata kimia biologi gitu. Jadi bukan hanya soal yang tradisional bagus. Ngapunten di zaman Pak Karno 50-an itu ganyang Malaysia. Itu saja itu sebenarnya di balik Malaysia itu intelijen Inggris itu sudah bisa bikin peluru. Peluru itu pucuknya itu nuklir. Jadi kalau kena jebol. Saat ini aja sudah ada kayak gitu senjata. Zaman itu aja sudah ada. Nah kayak gitu itu oke lah. Misalkan, tapi kita harus meningkatkan kualitas diklat kita ini. Bagaimana di samping yang terjadi sudah bagus menangani soal sosial, kemanusiaan, termasuk bencana alam, keagamaan, dan sebagainya. Tapi Ansor terutama harus secara intelektual harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam kerakyatan ini, kekuatan rakyat. Ansor dan Banser sebagai bagian istilahnya kan tentara NO, TNO, tentaranya NO. Jadi yang harus bisa juga dilatih menghadapi kayak gitu itu. Jadi jangan hanya diklat-diklat yang bacok tidak tegas, tenaga dalam, ya itu bagus, tapi kita harus lebih modern lagi menghadapi suasana. Karena terorisme ke depan ini ya kayak gini nih. Bagi saya sebenarnya ini sudah perang ini. Secara intelijen ini sudah perang, COVID-19 itu sudah perang kita, sudah diserang. Aja coba lek ngendalek ini. Lek ngatasi gimana coba? Saya sudah bilang dulu waktu misi di Diklat PAJ Sumber Gempol ya, Ansor Sumber Gempol waktu itu. Saya sudah bilang itu. Ya sekarang terjadi ya sudah, gimana lagi? Memang kita butuh dana untuk diklat-diklat seperti itu, tapi kan ini masukan buat pucuk pimpinan Ansor dan Banser istilahnya. Ya merapat ke Panglima TNI dan sebagainya itu harus kerjasama seperti itu. Bagaimana juga, karena apa? Dasar saya apa? Dasar saya karena pertahanan kita semesta. Bagaimanapun kalau ada apa-apa, rakyat harus dilibatkan untuk perang. Artinya Ansor Banser sebagai kekuatan inti dari masyarakat dan NO, di luar nanti ada Bakar Nusa dan sebagainya, itu juga harus memiliki keterampilan. Alih-alih senjata biologi kimia yang terjadi di Mojokerto, bom itu aja itu protapnya nggak tahu. Bagaimana kalau ada indikasi dia jaga gereja, ada terorisme, bom ditaruh, malah dicekel di Gowo Melayu, bledos. Kasihan itu. Jadi protapnya aja nggak tahu, gegana aja. Aksi teror Kopassus aja, anti teror. Itu aja pakai alat, tidak sembarangan protap. Bagaimana kalau ada bom dan sebagainya itu, jangan dipegang. Itu aja masih belum tahu. Nah hal semacam itu ya penting, karena Ansor Banser ini semacam tentaranya NO, gitu. Yang satu pasukan tempur, yang satu pasukan intelektualnya, gitu. Jadi dan pertahanan kita semesta. Itu saja dari saya.
banyak-banyak karena yang lain masih biar yang lainnya bisa mengembangkan memberikan informasi. Itu saya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi